Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas mengenai project pendeteksi gerakan pengiriman gambar otomatis dengan ESP32CAM. Oke, di sini saya akan coba spill dulu komponen yang digunakan. Ini ada layar 3 buat sensor, layar 2-nya buat controller, dan layar pertama ini ada step down dan FTDA, ada juga buzzer, dan juga ada terminal block buat adaptor ya. Jadi komponen saya ini ada, atau project ini ada 3 layar. Ini layar pertama ya. Oke, kita coba lihat layar kedua. Ini ada controller, kemudian ini tanpa bawahnya. Oke, kemudian di sini ada 2 switch dan ini ya, controllernya bisa dilepas, ESP-nya bisa dilepas. Manakala ada kerusakan kita bisa gampang untuk gonta-gantinya. Ini ada switch untuk mode upload dan mode run-nya. Ini juga ada sebelah kiri layar, itu adalah switch untuk adaptornya. Nah, ini adalah SD card 8 GB buat penyimpanan internalnya nantinya ya, buat kita simpan-simpan gambar. Oke, ini adalah sensor yang saya gunakan pada layar ketiga. Ini juga bisa dilepas sih, jadi kalau ada rusak bisa diganti ya. Ini sistemnya menggunakan konektor VMOL dan MEL ya. Oke, sekarang kita coba rakit kembali. Ini layar 1, layar 2 digabung dulu. Kemudian saya tambahin layar 3 untuk sensor. Habis itu kita pasang sensor pin-nya. Nah, inilah dia project kita kali ini. Airport Project. Oke, saya coba lepas lagi ya kalau teman-teman pengen lihat lagi nih. Ini layar satunya itu. Oke, mungkin kita langsung saja tes buat untuk kita coding ya. Jadi alat ini sebenarnya dia bisa apa aja sih? Oke, sebelum kita bahas mengenai dia bisa apa aja, kita pasang dulu kabelnya buat upload codingannya. Kemudian langsung saya colok ke laptop untuk kita isi ya script ke dalam controllernya. Oke, ini udah nyala. Nah, kalau lampu birunya ini nyala, itu artinya dia siap mode upload. Nah, ini udah mode upload. Kalau saya tekan ke atas ini mati ya, karena kita nggak pasang adaptor ya, cuman power dari USB laptop. Jadi kalau power dari USB laptop itu dia kalau dikeataskan switchnya itu akan mati. Nah, saat perpindahan power itu, jadi kalau tombol power itu juga berfungsi untuk tombol reset pada SP ya. Oke, ini codingan pertama kita coba dulu ya. Oke, saya coba reset dulu. Saya udah upload codingan di dalamnya. Jadi fungsi pertama, kita bisa mengintegrasikan dengan Telegram. Jadi kalau perangkat itu pertama kali dinyalakan, dia akan nyalain flash dulu, nanti baru kirim notif ke handphone kita bahwa perangkatnya lagi on atau sedang on. Oke, sebelum itu kita mulai intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, fitur pertama kita mampu mengintegrasikan dengan Telegram. Jadi kita dapat komunikasi. Ini saya coba kirim pesan random ya. Nah, dia akan respon apa kalau kita kirim random. Oke, nah dia akan kasih info bahwa komen yang akan direspon itu ada 3, info, status, dan image. Info itu komen yang lagi tampil sekarang, kita coba yang status. Dia akan respon apa ya? Kalau keterangannya device status ya, berarti keterangan dari perangkat ya, seharusnya status hardware-nya. Kita tunggu, enggak, di sini ada kameranya good. Oke, sayang sekali memorinya ke detect bad ya. Kita bisa tahu, nah karena kameranya good, saya langsung tes image. Nah, apakah dia akan mengirimkan gambar? Jadi fitur yang pertama, dia mampu berintegrasi dan komunikasi dengan Telegram. Kita mampu merequest permintaan tertentu ke alat dan dia akan merespon sesuai dengan permintaannya. Nah, ini saya minta gambar, dia kirim gambar nih. Tuh. Oke, sekarang kita coba yang lain, atau saya coba image lagi.
Kali ini saya coba hadapkan satu controller ya ESP32 di depan kamera ini untuk membuktikan bahwa ini benar-benar real time ya. Jadi kita coba request gambar kembali, kita tunggu dia responnya. Nah, jadi ini ya. Jadi responnya itu tergantung jaringan kita masing-masing. Kalau jaringannya lagi bagus, ya responnya seharusnya lebih cepat. Kita coba cek status lagi apakah kameranya atau memorinya udah good ya. Kalau ternyata masih bad, itu perlu dilepas dulu SD card-nya dan dipasang ulang lagi sih untuk antisipasinya atau untuk memperbaiki memori yang terdetek bad. Oke, ini ada fitur pertama. Fitur kedua, ini semacam CCTV ya. Jadi kita bisa membuat ESP itu untuk merecord kondisi di ruangan ataupun di halaman rumah itu berdasarkan interval waktu. Di sini saya coba set setiap 10 detik dia harus nge-record. Oke itu. Jadi dia udah nangkap gambar, 10 detik berikutnya dia akan tangkap gambar lagi. Nah, gambar yang di capture itu disimpannya di SD card. Jadi kita bisa lihat data satu hari itu hasil rekamannya bagaimana dalam bentuk gambar tapi ya. Nah, teman-teman bisa implementasikan ini untuk monitoring rumah kalau lagi mode offline. Jadi gambarnya bisa disimpan di SD card, juga bisa dikirim ke Telegram. Kalau mode record ini, saya prefernya itu untuk disetting seperti CCTV ya. Buat di capture per 10 detik bisa, per detik juga bisa. Oke, sekarang kita akan coba cek di SD card apakah gambarnya itu sudah masuk atau belum ya. Oke, jadi ini adalah saya sudah masukkan SD card ke laptop. Ini ada folder. Nama foldernya itu bisa kita ubah-ubah sesuai yang ada di codingan. Nanti saya akan coba spill codingannya. Dan inilah hasil kira-kira gambaran dia akan menyimpan filenya seperti apa. Jadi setiap file itu diberi nama yang berbeda. Contohnya ini image 1, image 2, image 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut fungsi yang ketiga. Nah, dia ini setiap ada pendeteksi gerakan. Jadi kalau ada gerakan, dia akan capture. Nah, ini buat security. Jadi kalau kita lagi ninggalin rumah, dia bisa untuk mendeteksi kalau ada gerakan ya. Ini saya coba simulasi sederhana aja. Ini saya taruh di atas meja, kemudian motion dan kamera saya arahkan ke pintu masuk. Nah, seharusnya secara algoritma itu ketika ada orang masuk ke dalam rumah, ya, dia mendeteksi ada gerakan dan dia akan di-capture kemudian dikirim ke kita gitu. Oke, kita lihat apakah mampu mendeteksi ketika saya masuk ya. Oke, ini saya udah coba masuk. Saya coba pantau di Telegram ini apakah ada responnya atau enggak. Oke, ini akan saya coba lihat ini ya hasilnya. Nah, di setiap saya masuk, dia langsung kirim gambar bahwa ada pergerakan. Mulai dari saya buka pintu, sampai saya coba tadi cek handphone. Dan dia sangat sensitif ya untuk deteksi gerakan. Di sini saya akan coba spill, inilah blok diagram. Nah, ini ada motion, ada kamera, SD card buat record, buzzer buat alarm, Telegram sebagai aplikasinya, kemudian kita bisa request ataupun tinggal tunggu respon dari SP32 Cam saat ada gerakan. Mungkin teman-teman yang mau bikin, ini saya lampirkan wiring diagramnya, pin mana terhubung kemana itu bisa dilihat di gambar ya. Di sini satu lagi switch yang di atas itu adalah buat ditekan saat di-upload, dan kalau tidak ingin upload ya itu tekannya ke atas. Tapi switch yang di bawah itu untuk power ya. Kita bisa ambil power dari FTDI, juga bisa ambil power dari step down. Jadi bebas. Nah, saat kita memindahin power atau pokoknya kalau kita tekan power itu dia akan ke reset ESP32 Cam. Jadi sekaligus untuk resetnya ya. Jadi kita nggak susah payah untuk tekan yang di belakang gitu. Oke, ini adalah hardware yang real saya gunakan, yang aktual. Teman-teman bisa coba bikin sendiri. Ini saya pakai PCB Matrix 5x7. Yang warna hitam itu bagian yang akan disolder, kemudian yang warna hijau yang ada merahnya, bulat merah itu bagian jumper. Selebihnya ikut gambar aja sih kalau mau membuat ya, tanpa depan dan tanpa belakangnya. Oke, sekarang
fitur dari alat ini yang pertama mendeteksi gerakan ya, tadi udah bisa deteksi gerakan. Mengirimkan gambar dan notifikasi ke Telegram udah berhasil. Menyimpan ke SD card sudah. Kita sudah dapat merequest gambar ke ESP. Kemudian kita juga memiliki kemampuan record yang bisa disesuaikan mau berapa detik. Tapi kalau alat ini mau dijadikan skripsi, banyak sekali opsi judul yang bisa diajukan. Kotak penerima paket, prototipe sistem keamanan kamar kos, keamanan rumah, rancang bangun pemantauan ruang tamu, deteksi keamanan rumah. Yang pasti konsepnya hampir mirip dengan alat yang saya tampilkan pada video ini. Oke, kita akan coba lanjut di bagian codingannya. Oke, ini adalah codingan yang digunakan untuk project ini. Ini deklarasi di awal dulu, header-headernya. Kemudian untuk wifi jangan lupa isi username dan password. String buat ID token sama chat ID Telegram jangan lupa. Kemudian ini untuk settingan kamera. Oke, kita lanjut buat loop. Di loopnya itu ada yang pertama mungkin cek error dulu, kemudian baca peer, kemudian kelola Telegram dan SD card, kita nyalain buat record. Kalau saya tulis 5 berarti ini 5 detik ya, dia akan capture setiap 5 detik. Oke, ini adalah fungsi yang pertama. Dan ini ada airport function, ini buat ngecek network, buat mastiin bahwa wifi-nya dalam keadaan good. Kemudian ini buat kamera, buat ngecek kamera dalam keadaan good. Kemudian kalau ini take image, ini buat fungsi kalau kita mau menangkap gambar ya. Nah, terkait menangkap gambar itu masih belum diapa-apakan, hanya sekedar buat nangkap gambar. Oke, ini adalah buat Telegram read message. Kalau ada pesan masuk dari Telegram, kemudian ada send image, ini buat kita fungsi kalau mau ngirim gambar ke Telegram. Ini adalah pesan info kalau ada komen info dari Telegram, dan ini kalau ada komen status, dia akan kirim status kamera dan memori. Ini handling name message-nya, ini adalah pesan masuk. Ini misalkan kalau dia bikin komen image itu akan direspon apa, info itu akan direspon apa, dan status juga akan direspon apa. Kemudian kalau ini adalah proses dari dia buat kirim gambar langsung ke Telegram. Oke, ini teman-teman tinggal salin aja atau tinggal ya ketik ulang ya. Ini saya lihatkan semua codingan yang ada di project kali ini. Tuh. Oke. Kemudian kita masuk ke service SD card. Nah, ini buat ngecek kondisi SD card, baik atau dalam keadaan problem atau ada isu ya. Ini buat cek isi folder, jadi kita nggak susah-susah buat lepas SD card masang ke laptop lagi, kita tinggal panggil fungsi ini buat ngecek apakah sudah ada filenya atau enggak gitu. Ini buat ngecek folder, apakah folder itu sudah ada atau enggak di dalam SD card. Kemudian ini buat nge-create folder, kalau kita mau bikin folder baru, itu dengan inputkan nama folder, panggil fungsi ini, dia akan nge-create-nya. Kemudian ini adalah buat menyimpan gambar ke SD card, jadi stepnya itu dia hasil tangkapan gambar kita masukkan ke fungsi ini, kemudian dia akan menyimpan sesuai dengan nama direktori yang kita inginkan. Oke, support. Jadi beberapa support ini banyak sekali ya. Ini nggak dipakai pada codingan ini, ya, nggak usah di copy ya. Kemudian save image to SD card, ini stepnya kita cek folder dulu, kemudian baru pastikan nama filenya itu belum ada biar gambarnya nggak tertimpa ya. Tuh. Kemudian kita coba cek error. Cek error ini untuk memastikan dua interface, dua perangkat yaitu SD card dan kamera selalu dalam kondisi oke. Jadi kalau dia ada masalah atau ada problem salah satu, ya udah kita minta dia nge-restart ESP-nya. Biasanya kalau di restart biasanya solusinya teratasi. Kemudian ini bagian buat record kameranya. Nah, ini bagian record buat kamera, kita tinggal inputkan intervalnya mau berapa detik, dia akan menangkap gambar sesuai yang intervalnya. Ini cuma buat konversi dari 1 ke good, mungkin kalau 0 itu bad. Nah, ini adalah tag info, jadi kalau dia ada masuk komen info, yang dikirim adalah Telegram mission info. Kalau dia masuk itu adalah status, kita kirim status.
Nah, kalau misalkan yang masuk itu di luar itu semua, ya kirim info lagi agar orang bisa mengikuti perintah atau komen yang sesuai yang sudah kita setting. Kemudian kalau ada permintaan gambar, ya udah tangkap gambar, kemudian cek kamera dulu, tangkap gambar, kirim ke Telegram. Kurang lebih begitu ya. Ini buat support of alarm aja, buat handling alarm buzzernya. Kemudian yang terakhir ini buat membaca sensor pinnya. Oke, kalau codingan versi free ya udah saya coba lihatkan semuanya. Kalau teman-teman mau filenya itu mungkin bisa email ke saya atau mungkin kunjungi salah satu media sosial saya. Oke, ini ada beberapa fungsi. Sekian dan terima kasih.